Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan meneruskan alur cerita film Dune yang berjudul Dune Part 2 yang rilis pada tahun 2024 ini. Disarankan untuk menonton alur cerita Dune sebelum ini dulu biar nggak gagal paham guys. Link ada di kolom deskripsi. Film ini dibintangi oleh Timothée Chalamet, Florence Pugh, dan Zendaya. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Dune Part 2. Semoga. Setelah pembantaian keluarga Atreides yang dilakukan oleh keluarga Harkonnen dibantu pasukan Sardaukar milik Kaisar Saddam di planet Arrakis, pihak Harkonnen tidak mengetahui kalau Paul dan ibunya, Jessica, ternyata masih hidup. Pemimpin Harkonnen, Baron Vladimir, mengangkat keponakannya, Rabban, untuk menjadi gubernur planet Arrakis. Baron menyuruh Rabban membabat habis penduduk asli Arrakis yang disebut Fremen agar mereka bisa menggenjot produksi rempah-rempah di planet ini. Di suatu tempat di padang gurun, Paul dan Jessica ikut berjalan bersama rombongan suku Fremen. Setelah sebelumnya Paul berhasil mengalahkan satu anggota suku Fremen yang bernama Jamis. Pemimpin kelompok Fremen ini yang bernama Stilgar percaya kalau Paul adalah lisan al-gaib, yaitu sosok yang sejak dulu diramalkan akan datang menyelamatkan planet Arrakis, orang yang akan memimpin bangsa Fremen menuju kebebasan. Di sini Paul akhirnya bertemu dengan gadis yang selalu ada di mimpinya. Gadis itu bernama Chani. Di tengah jalan, rombongan itu bersembunyi karena mendengar pesawat milik pasukan Harkonnen datang mendekat. Secara diam-diam, pasukan Fremen itu berhasil mengalahkan pasukan Harkonnen yang datang satu persatu. Di sini, Paul juga menunjukkan kemampuan bertarungnya, mengalahkan salah satu prajurit Harkonnen. Para Fremen itu lalu mengekstrak air dari mayat prajurit Harkonnen yang tewas. Setelah itu mereka memanggil cacing raksasa menggunakan tamper. Cacing raksasa kemudian datang memakan tumpukan mayat prajurit Harkonnen yang ada di sana. Di dalam markas Harkonnen yang ada di kota Araken, Rabban mengamuk karena mendapat laporan beberapa anak buahnya tewas dibunuh oleh Fremen. Rabban menyuruh semua orang untuk membantai semua Fremen yang ada di planet ini. Di tempat lain, Paul dan rombongan akhirnya sampai di tempat yang bernama Siege Tabor. Itu adalah rumah para Fremen yang ada di dalam bukit batu. Sesampainya di dalam, beberapa orang Fremen yang ada di sana meneriaki Paul dengan nama Lisan Al-Gaib. Mereka percaya kalau Paul adalah sang juru selamat yang selama ini diramalkan akan datang. Stilgar kemudian mengadakan rapat dengan para tetua terkait kedatangan Paul dan Jessica. Stilgar memberitahu semua tanda-tanda yang membuktikan kalau Paul adalah sang Lisan Al-Gaib. Stilgar yakin kalau Paul adalah sang juru selamat yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Para tetua tentu saja tidak bisa percaya begitu saja, karena apabila hal itu benar, maka ibu Paul, Jessica, harus segera dilantik menjadi bunda ketua. Untuk membuktikannya, mereka akan melakukan ritual suci terhadap Jessica untuk meminum air kehidupan yang berasal dari cairan tubuh cacing raksasa yang sangat beracun. Jika Jessica berhasil selamat dan tetap hidup, maka ramalan itu benar dan Jessica akan dilantik menjadi bunda ketua. Stilgar kemudian mengajak Jessica melihat sungai suci. Itu adalah tempat di mana Fremen menampung air dari tubuh Fremen yang sudah meninggal. Meskipun air di sungai itu sangat melimpah, Fremen tidak akan berani meminum air di sana karena pada dasarnya itu adalah kuburan para Fremen. Stilgar lalu berkata kalau dia yakin Paul adalah sang juru selamat. Stilgar tahu Jessica paham tentang ramalan itu karena Jessica sendiri adalah seorang Bene Gesserit. Untuk membuktikan apakah Paul benar-benar sang juru selamat atau bukan, mereka akan melakukan ritual kepada Jessica. Jika Jessica berhasil bertahan hidup di dalam ritual ini, maka Jessica akan dilantik menjadi bunda ketua, menggantikan bunda ketua yang saat ini sudah sangat tua. Namun, jika Jessica menolak mengikuti ritual, maka Paul bukanlah lisan al-gaib dan mereka berdua akan dibunuh. Jessica pun tidak punya pilihan lain. Dia terpaksa mengikuti ritual menjadi bunda ketua. Meskipun resikonya dia harus meminum air kehidupan yang sangat berbahaya. Kabarnya air itu bisa membuat siapapun yang meminumnya bisa melihat masa lalu. Keesokan harinya, ritual pun dilaksanakan. Paul menunggu di luar, sementara Jessica dibawa masuk ke dalam tempat ritual. Di luar, Chani dan beberapa temannya tertawa. Paul pun bingung kenapa Chani tertawa. Chani lalu memberitahu kalau di planet Arrakis ini, Fremen terdiri dari dua suku besar. Chani dan teman-temannya berasal dari suku utara. Mereka tidak percaya dengan ramalan-ramalan, alias Chani tidak percaya kalau Paul adalah sang juru selamat.
Sementara orang yang berasal dari suku selatan sangat mempercayai ramalan itu, seperti Stilgar yang berasal dari suku selatan. Di dalam, Jessica disuruh meminum air kehidupan berwarna biru yang berasal dari tubuh cacing raksasa. Air itu sangat beracun. Jessica bisa mati. Namun jika dia berhasil selamat, Jessica akan bisa melihat masa lalu. Meskipun takut, Jessica pun tetap meminumnya. Jessica langsung mengerang kesakitan. Air itu membuat kandungan di perutnya menjadi biru dan menjadikan bayi dalam kandungannya bermata biru seperti orang Fremen. Singkat cerita, ternyata Jessica berhasil selamat. Itu artinya dia adalah bunda ketua yang baru. Stilgar pun semakin yakin kalau Paul adalah sang lisan al-gaib karena ibunya, Jessica, berhasil selamat seperti yang ada di dalam ramalan. Namun Chani dan teman-temannya tetap saja tidak percaya mengenai ramalan itu. Menurut Chani, lisan al-gaib haruslah berasal dari orang Fremen itu sendiri, bukan berasal dari orang luar planet ini. Paul pun menengahi pertengkaran itu. Dia berkata kalau ibunya bisa selamat dari racun mematikan karena ibunya adalah Bene Gesserit tingkat tinggi yang terlatih bisa bertahan dari racun mematikan. Jadi bukan hal yang aneh jika ibunya berhasil bertahan. Paul sendiri merasa kalau dia bukanlah lisan al-gaib. Paul mengatakan kalau dia datang ke sini bukan untuk menjadi pemimpin, namun dia ingin berbaur dan mempelajari cara hidup orang Fremen. Beberapa hari kemudian, Jessica menyuruh Paul meminum air kehidupan. Menurut Jessica, Paul yang merupakan keturunan Bene Gesserit sudah bisa melihat masa depan meskipun hanya kilasan-kilasan saja. Dengan meminum air kehidupan, maka Paul akan bisa melihat masa lalu dan kemampuan melihat masa depannya akan menjadi sempurna. Dengan begitu, Paul akan benar-benar menjadi Kwisatz Haderach atau yang orang-orang Fremen sebut sebagai lisan al-gaib. Namun ternyata Paul menolak dengan keras. Paul tidak tertarik untuk menjadi itu semua. Stilgar kemudian mengajak Paul mempelajari cara bertahan hidup orang Fremen. Chani mengajari Paul cara melangkah di gurun dengan benar agar dia bisa terhindar dari serangan cacing raksasa. Seiring berjalannya waktu, Paul pun bisa cepat beradaptasi. Dia bisa bertahan hidup di gurun seperti suku Fremen. Di tempat lain, Jessica mempengaruhi Fremen agar mereka semakin yakin kalau Paul adalah sang lisan al-gaib. Paul kemudian mengikuti Stilgar dan pasukannya menghancurkan alat penambang rempah milik Harkonnen. Dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, Paul berhasil membantu Fremen menghancurkan mesin penambang raksasa itu. Malam harinya, Stilgar memuji kemampuan bertarung Paul yang luar biasa. Paul pun memberitahu kalau keluarganya, keluarga Atreides, sudah berselisih dengan keluarga Harkonnen sejak ratusan tahun yang lalu. Paul jadi hafal semua teknologi dan taktik perang milik Harkonnen. Dengan pengetahuannya ini, Paul menawarkan diri untuk membantu Fremen menghancurkan Harkonnen. Sekaligus Paul ingin balas dendam atas kematian keluarganya. Paul tidak peduli jika dirinya akan mati saat melawan Harkonnen nanti. Mendengar hal ini, Stilgar pun mengangkat Paul menjadi Fedaykin atau prajurit Fremen. Stilgar lalu menyuruh Paul memilih sebuah nama Fremen sebagai nama perang. Paul pun memilih nama Muad'Dib yang berarti tikus gurun. Stilgar menyukai nama itu karena Muad'Dib memiliki arti lain, yaitu orang yang menunjukkan jalan. Mulai sekarang, para Fremen akan memanggil Paul dengan nama Muad'Dib. Saat sedang beristirahat, Paul bertanya apa nama perang Chani. Chani memberitahu kalau nama perangnya adalah Sihaya yang bermakna musim semi gurun. Namun Chani membenci nama itu, dia lebih suka dipanggil Chani saja. Singkat cerita, dengan bantuan Paul, pasukan Fremen berhasil menghancurkan mesin-mesin penambang rempah milik Harkonnen dengan mudah. Di sisi lain, semakin lama tinggal di antara para Fremen membuat mata Paul berwarna biru karena sering terpapar rempah seperti Fremen. Di tempat lain, Baron marah besar kepada Rabban karena tidak becus mengatasi serangan Fremen. Baron menyuruh Rabban untuk menyelesaikan masalah itu. Jika tidak, dia akan dipecat dari jabatan gubernur di planet ini. Pada suatu malam, Paul mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, Paul mengikuti seorang wanita menuju wilayah selatan planet Arrakis. Namun hal itu malah membuat Paul melihat mayat-mayat bergelimpangan dan penderitaan terjadi di mana-mana. Paul pun sadar kalau itu bukanlah mimpi biasa, namun penglihatan masa depan. Siang harinya, Paul melihat seorang Fremen yang bisa mengendarai cacing raksasa. Paul memberitahu Chani kalau dia sangat ingin mencobanya. Chani berkata kalau hal itu sangat berbahaya, namun jika Paul berhasil melakukannya, maka dia akan menjadi Fremen seutuhnya.
Singkat cerita, setelah mendapatkan pelatihan intensif dari Stilgar, akhirnya Paul disuruh untuk praktek menaiki cacing raksasa. Stilgar dan yang lainnya pun khawatir. Setelah sampai di puncak bukit pasir, Paul mulai memasang tamper untuk memancing cacing raksasa datang. Beberapa saat kemudian, Stilgar dan yang lain terkejut melihat cacing yang datang ternyata sangat besar. Paul pun mulai bersiap-siap. Setelah cacing raksasa itu melintas di sampingnya, Paul langsung melompat ke atas tubuh cacing itu. Dengan pengait, Paul mencengkram tubuh cacing raksasa itu dari atas. Dengan susah payah, akhirnya Paul berhasil mengendalikan cacing super besar itu. Semua orang pun bersorak. Stilgar semakin yakin kalau Paul adalah sang lisan al-gaib karena di dalam ramalan mengatakan kalau lisan al-gaib bisa menunggangi cacing raksasa. Setelah berita Paul bisa menunggangi cacing raksasa, kini semakin banyak orang Fremen yang percaya kalau Paul adalah sang juru selamat. Jessica pun berencana pergi menuju selatan untuk menyebarkan ramalan itu kepada suku selatan. Jessica mengajak Paul untuk pergi ke selatan, namun Paul menolak dengan tegas. Paul memberitahu ibunya mengenai kilasan masa depan yang dia lihat di dalam mimpi. Jika Paul pergi ke selatan, maka akan terjadi perang besar di seluruh galaksi, membuat miliaran nyawa menderita. Jessica pun akhirnya pergi sendirian. Di saat Paul melihat ibunya pergi, dia teringat wanita yang ada di dalam mimpinya. Ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri. Jessica dan rombongan pergi ke wilayah selatan menaiki cacing raksasa, menembus badai pasir yang sangat besar. Selama ini, Harkonnen belum pernah menginjakan kaki di wilayah selatan karena mereka mengira di sana tidak ada kehidupan. Namun sebenarnya ada jutaan Fremen yang tinggal di wilayah selatan. Beberapa hari kemudian, Paul dan pasukan Fremen mengebom gudang rempah milik Harkonnen. Sontak hal ini membuat Rabban murka. Dia lalu memimpin pasukan untuk mengejar Fremen yang menyerangnya. Anak buahnya mengikuti Fremen itu, namun mereka menghilang saat melalui sebuah bukit. Rabban yang emosi kemudian mengebom bukit yang ada di hadapannya. Setelah itu, Rabban dan pasukannya pun turun untuk memeriksa. Tiba-tiba dari balik kepulan asap, secara senyap, Fremen menyerang pasukan Harkonnen. Melihat anak buahnya bertumbangan, Rabban pun akhirnya kabur. Berita mengenai seseorang yang bernama Muad'Dib memimpin pasukan Fremen menghancurkan produksi rempah akhirnya sampai di telinga Kaisar Shaddam dan putrinya Putri Irulan. Berdasarkan informasi itu, Muad'Dib dipuja seperti layaknya seorang nabi oleh kaum Fremen. Putri Irulan lalu mendiskusikan kemunculan Muad'Dib ini bersama Bunda Ketua Bene Gesserit. Irulan mempunyai firasat kalau Muad'Dib adalah Paul yang masih hidup. Jika hal itu benar, Bunda melarang Irulan memberitahu hal itu kepada siapapun. Karena jika Paul masih hidup, dia bisa memberitahu keluarga-keluarga besar lainnya kalau Kaisar Shaddam membantu keluarga Harkonnen membantai keluarga Atreides. Hal itu akan menyebabkan perpecahan dan terjadi perang besar di galaksi ini. Bunda Ketua lalu membuat rencana untuk mencegah hal itu terjadi. Bunda Ketua mengincar seseorang yang bernama Feyd-Rautha, salah satu keponakan Baron yang akan menggantikan Rabban menjadi gubernur Arrakis. Feyd-Rautha sendiri adalah sama-sama keturunan Bene Gesserit. Itu artinya Feyd-Rautha memiliki kemampuan yang sama dengan Paul, namun bedanya dia lebih kejam daripada Paul. Bene Gesserit lalu mengirim anggotanya yang bernama Margot menuju planet Gidi Prime, tempat tinggal keluarga Harkonnen. Di sana sedang dirayakan pesta ulang tahun Feyd-Rautha. Mereka melakukannya dengan membuat Feyd-Rautha bertarung melawan 3 tahanan yang berasal dari keluarga Atreides. Dengan brutal, Feyd membunuh ketiga tahanan itu. Melihat hal ini, Baron pun semakin yakin dengan kemampuan keponakannya itu. Seusai pertarungan, Baron menyuruh Feyd menggantikan Rabban menjadi gubernur planet Arrakis. Baron yakin kalau Feyd bisa membasmi para Fremen yang selama ini mengganggu produksi rempah mereka. Malam harinya, diam-diam Margot menemui Feyd. Feyd mengatakan kalau dia seperti pernah bertemu dengan Margot di dalam mimpinya. Margot yang seorang Bene Gesserit lalu menggunakan The Voice membuat Feyd menuruti apa yang dikatakannya. Margot melakukan tes kepada Feyd. Beberapa hari kemudian, Margot menemui Bunda Ketua dan Putri Irulan untuk menyampaikan hasil tes terhadap Feyd. Margot berkata, meskipun Feyd sangat kejam dan ambisius, namun dia bisa dikendalikan oleh wanita dengan iming-iming bercocok tanam. Margot sendiri juga sudah membuat Feyd menanamkan benih di dalam perutnya. Di planet Arrakis, karena pertambangan rempah milik Harkonnen sedang mandek, membuat para penambang ilegal dengan bebas menambang rempah. Salah satu kelompok penambang ilegal itu lalu dihadang oleh pasukan Fremen. Paul kemudian maju.
Ternyata penambang ilegal yang dia hadapi adalah gurunya sendiri yang bernama Gurney. Ternyata Gurney berhasil selamat dari pembantaian dan kini menjadi penambang rempah ilegal. Paul pun mengajak Gurney untuk bergabung dengannya. Paul memberitahu Gurney kalau dia akan membantu Fremen menghancurkan Harkonnen sekaligus balas dendam atas pembantaian yang dilakukan Harkonnen terhadap keluarga Atreides. Namun setelah melihat pasukan yang bersama Paul hanya ada 200 orang saja, hal itu sangatlah mustahil untuk melawan Harkonnen. Gurney menyarankan Paul untuk pergi ke selatan, mengumpulkan semua pasukan Fremen untuk membantunya. Namun Paul tidak mau pergi ke selatan, karena di dalam penglihatan masa depannya, jika dia pergi ke selatan, maka akan terjadi perang besar dan penderitaan ada di mana-mana. Paul tidak mau hal itu terjadi. Gurney pun memberitahu meskipun Paul tidak pergi ke selatan, perang besar tetap akan terjadi. Karena Paul bersikeras tidak mau pergi ke selatan, Gurney pun memberitahu Paul tempat di mana keluarga Atreides menyimpan puluhan bom nuklir di planet ini. Gurney pun mengajak Paul dan rombongannya menuju tempat bom-bom nuklir itu disimpan. Pintu penyimpanan bom itu hanya bisa dibuka oleh keturunan bangsawan Atreides. Paul pun mulai membukanya dan berhasil. Di dalam terlihat puluhan hulu ledak nuklir berjejer. Mereka akan menggunakan bom-bom itu untuk menghancurkan Harkonnen. Di tempat lain, Jessica akhirnya tiba di suku selatan. Dia mulai menyebarkan berita tentang kedatangan lisan al-gaib. Jessica lalu mengunjungi kuil suci Fremen. Dia menyuruh penjaga kuil mengekstrak air kehidupan dari tubuh cacing raksasa yang masih bayi yang ada di sana. Jessica lalu mengatakan kepada penjaga kuil kalau suatu hari nanti putranya akan datang. Jessica menyuruh penjaga kuil untuk memberikan air kehidupan itu kepada putranya saat dia datang ke sini nanti. Malam harinya, Paul tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gemuruh dari jauh. Dari kejauhan, mereka melihat kalau Siege Tabr dibombardir oleh Harkonnen. Ternyata Fate berhasil menemukan rumah Fremen yang terletak di dalam bukit batu itu. Banyak warga Fremen yang tewas akibat serangan ini. Kehancuran Siege Tabr memicu dibentuknya Dewan Perang di wilayah selatan. Semua pemimpin pasukan Fremen di penjuru planet wajib pergi ke selatan menghadiri pertemuan itu. Stilgar meminta Paul menggantikannya karena dia terluka. Paul pun tetap menolak untuk pergi. Paul kemudian merenung. Paul memejamkan matanya dan kemudian mendengar suara ibunya menyuruh Paul untuk pergi ke selatan dan kemudian meminum air kehidupan agar Paul bisa membuka pikirannya. Chani kemudian datang menghampiri Paul. Chani membujuk Paul untuk ikut pergi ke selatan. Paul pun memberitahu jika dia ke selatan akan terjadi perang besar. Dia takut akan kehilangan Chani. Chani pun meyakinkan kalau Paul tidak akan kehilangannya. Chani akan selalu ada di sisi Paul. Mendengar hal ini, Paul pun akhirnya setuju untuk ikut pergi ke selatan. Semua orang pun pergi ke selatan menaiki beberapa cacing raksasa menuju suku selatan. Sesampainya di selatan, Paul sendirian mendatangi kuil suci. Penjaga kuil lalu mendekati Paul. Dia menyerahkan air kehidupan kepada Paul. Paul kemudian meminum air itu. Paul pun langsung melihat masa depan. Di sana dia melihat lautan di planet Arrakis. Paul juga melihat seorang wanita yang ternyata adalah adiknya yang sudah dewasa. Padahal saat ini adiknya belum lahir. Akibat meminum air kehidupan yang sangat beracun, Paul pun akhirnya sekarat. Chani yang khawatir bergegas menghampiri Paul. Di sini, Jessica berkata kalau dia butuh bantuan Chani seperti yang ada di dalam ramalan. Ramalan itu berkata lisan al-gaib akan bangkit dari kematian dengan meminum air mata musim semi gurun. Musim semi gurun atau Sihaya adalah nama perang Chani. Awalnya Chani menolak dengan keras. Jessica pun menggunakan The Voice untuk memaksa Chani. Tiba-tiba Chani menangis. Dia lalu menyeka air matanya. Chani mencampurkan air mata itu dengan air kehidupan lalu menempelkannya pada bibir Paul. Tiba-tiba Paul kembali membuka matanya. Paul benar-benar bangkit kembali. Stilgar pun semakin yakin kalau Paul adalah lisan al-gaib. Namun Chani justru membenci hal itu. Malam harinya, Paul memberitahu ibunya kalau dia sudah bisa melihat masa lalu dan masa depan dengan sangat jelas. Dari ribuan kemungkinan masa depan yang dia lihat, Paul bisa melihat sebuah kemungkinan di mana dia akan menang. Paul juga mengatakan dari penglihatan masa lalunya, Paul melihat kalau ibunya ternyata adalah putri Baron, pemimpin keluarga Harkonnen. Itu artinya Paul adalah cucu Baron. Jessica lalu berkata kalau dia juga baru mengetahui fakta itu setelah meminum air kehidupan. Setelah mengetahui fakta ini, Paul pun memutuskan akan hidup layaknya kaum Harkonnen, yaitu kejam dan tanpa ampun.
Siang harinya, di saat pertemuan para pemimpin Fremen sedang berlangsung, Paul berjalan menuju tengah-tengah ruangan. Anggota Fremen yang masih belum percaya kalau Paul adalah lisan al-gaib melarang Paul bertingkah semena-mena di pertemuan ini. Paul kemudian mendekati salah satu orang yang tidak dia kenal. Secara mengejutkan, Paul bisa memberitahu masa lalu orang itu dengan tepat. Hal itu membuat semua orang terkejut. Semua orang pun akhirnya percaya kalau Paul benar-benar juru selamat yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Mereka semua pun bersujud di hadapan Paul. Paul kemudian berkata kalau dia akan membawa bangsa Fremen menuju kebebasan. Paul kemudian memakai cincin Atreides peninggalan ayahnya. Paul mendeklarasikan dirinya sebagai lisan al-gaib, pemimpin Fremen di planet ini. Semua orang pun bersorak, kecuali Chani yang sedih melihatnya. Paul kemudian mengirim surat kepada Kaisar Saddam. Surat itu berisi kalau Paul menantang Kaisar untuk datang ke planet Arrakis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya membantu Harkonnen membantai keluarga Atreides. Putri Irulan lalu memberitahu Bunda Ketua mengenai surat itu. Bunda Ketua sama sekali tidak terkejut dengan tindakan Paul. Selama ini, Bene Gesserit mempersiapkan kebangkitan Kwisatz Haderach yang bisa melihat masa depan dan masa lalu. Mereka telah mewariskan benih dari Bene Gesserit kepada keluarga Atreides. Namun keluarga Atreides menjadi terlalu kuat dan tidak bisa mereka kendalikan. Ternyata otak pembantaian keluarga Atreides adalah Bunda Ketua itu sendiri. Dia menyuruh Kaisar untuk membantai keluarga Atreides. Mendengar hal ini, Putri Irulan pun takut jika nanti Paul memenangkan pertempuran ini. Bunda Ketua lalu berkata, siapapun yang menang, Kaisar Saddam tetap akan kehilangan tahtanya. Namun masih ada satu cara agar keluarga Kaisar tetap berkuasa, yaitu Putri Irulan harus menikahi siapapun pemenang pertempuran ini. Kaisar pun akhirnya menerima tantangan Paul. Dia datang ke Arrakis membawa ratusan ribu pasukan Sardaukar. Baron yang panik atas kedatangan Kaisar dan pasukannya menyuruh Veit menghubungi keluarga-keluarga besar yang lain, memberitahu kalau akan ada perang besar dimulai dari planet ini. Di tempat lain, Paul menyusun rencana untuk menghancurkan Harkonnen sekaligus mengkudeta Kaisar di sini. Paul membagi pasukan Fremen menjadi beberapa kelompok. Paul akan memimpin ratusan ribu pasukan Fremen yang ikut dalam perang ini. Baron bersama Rabban dan Veit kemudian menghadap Kaisar di dalam camp. Kaisar lalu bertanya apakah Baron tahu siapa itu Muad'Dib. Baron menjawab kalau dia tidak mengetahuinya. Kaisar lalu bertanya kenapa Baron belum menguasai wilayah selatan. Baron mengatakan kalau wilayah selatan tidak bisa dihuni. Namun Kaisar menemukan tanda-tanda kehidupan di sana. Baron pun meyakinkan kalau dia tidak berbohong. Panglima Sardaukar yang marah lalu memotong balon oksigen milik Baron, membuat Baron tak berdaya. Di luar, Paul memulai misinya dengan menembakkan rudal ke arah camp Kaisar. Terjadi ledakan besar membuat banyak prajurit Sardaukar tewas dalam serangan ini. Prajurit yang masih hidup kemudian bangkit kembali. Tiba-tiba, beberapa cacing raksasa datang membawa pasukan Fremen mengobrak-abrik camp militer Kaisar. Ribuan pasukan Fremen kemudian muncul dari persembunyian. Mereka menyerang prajurit Sardaukar dan Harkonnen yang ada di sana. Singkat cerita, pasukan Fremen berhasil menguasai camp milik Kaisar. Paul dan beberapa anak buahnya kemudian masuk ke dalam camp menemui Kaisar. Paul mendekati Baron yang tak berdaya. Dengan kejam, Paul menusuk Baron, kakeknya sendiri, hingga mati. Paul lalu memerintahkan suku Fremen untuk menahan Kaisar dan keluarganya di dalam penjara. Paul lalu menyuruh pasukannya untuk membantai semua pasukan Harkonnen dan Sardaukar yang ada di planet ini. Selama beberapa hari berlalu, pasukan Fremen membantai pasukan Harkonnen dan Sardaukar. Gurney sendiri juga akhirnya bisa balas dendam dengan membunuh Rabban. Beberapa hari kemudian, dari angkasa terlihat pesawat perang dari keluarga-keluarga besar berdatangan. Paul pun menyuruh Gurney mengeluarkan para tahanan. Paul kemudian menghampiri Chani. Dia mengatakan kalau dia akan selalu mencintai Chani sepanjang hidupnya. Chani pun bingung kenapa Paul mengatakan hal itu. Di hadapan para tahanan, Paul berkata kalau sekarang nasib Kaisar ada di tangannya. Paul berniat menikahi Putri Irulan. Itu artinya Paul akan menjadi Kaisar berikutnya. Chani pun kaget mendengar hal itu. Ternyata selama ini Paul masih berambisi untuk menjadi Kaisar. Namun sebelum itu semua, Kaisar harus bertanggung jawab atas kematian Leto Atreides, ayah Paul. Paul menantang Kaisar untuk bertarung dengannya sampai mati atau memilih seseorang untuk menggantikannya. Veit Rauta pun maju menawarkan diri menggantikan Kaisar melawan Paul. Paul tidak gentar. Paul lalu memberitahu Veit kalau mereka bersaudara. Namun Veit tidak terpengaruh. Dia tetap berniat membunuh Paul.
Pertarungan pun dimulai. Dua orang itu bertarung dengan sengit. Fate berhasil menusuk perut Paul. Fate lalu kembali berniat menusuk Paul. Namun ternyata Paul mencabut pisau yang tertancap padanya dan menusukkannya ke dada Fate hingga tewas. Paul berhasil memenangkan pertarungan ini. Melihat hal ini, Putri Irulan berkata kalau hutang nyawa sudah dibayar. Dia meminta Paul mengampuni ayahnya. Irulan akan bersedia menjadi istri Paul dan hal itu akan membuat Paul diangkat menjadi kaisar. Paul kemudian menyuruh Kaisar Saddam bersujud dan mencium tangannya. Kaisar Saddam pun bersujud dan kemudian mencium tangan Paul. Semua orang pun bersujud melihat kaisar yang baru. Kecuali Chani yang sedih, dia memutuskan untuk pergi. गर्ने lalu melaporkan kalau dia mendapatkan pesan dari para pemimpin keluarga besar. Mereka tidak terima kelakuan Paul yang mengkudeta kaisar begitu saja. Mereka menolak untuk tunduk di bawah perintah Paul. Paul pun sadar kalau hal ini tidak dapat dihindari. Misi selanjutnya, Paul akan menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk kepadanya. Singkat cerita, Paul membawa jutaan pasukan menggunakan pesawat untuk menyerbu planet yang tidak mau tunduk padanya. Dan berakhirlah alur cerita film Dune Part 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah sekuat-kuatnya laki-laki akan takluk di hadapan wanita yang bahenol. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!